Salah dari depan kalau menurut saya. Kalau seandainya pemahamannya ke masyarakat itu disampaikan dengan tidak terlalu menakutkan, insya Allah tidak separah waktu itu. Hikmahnya itu saya dikasih dulu vaksin alami, langsung Allah yang vaksin saya. Artinya bulan-bulan ini mengingat tahun lalu nih. Ya, di Facebook saya itu ada tanggal-tanggal sekarang itu masih di rumah sakit. Saya yang trauma ada nada WA-nya, HP-nya ruangan isolasi itu. Saya kalau dengar itu saya terenyuh. Kan ada nih sekadang kalau masih orang nggak percaya gitu, COVID ada apa tidak ya, setelah Bapak merasakan sendiri waktu itu gimana? Kalau COVID-nya itu yang jelas ada, cuman kita menyikapinya jangan terlalu ekstrim lah. Iya. Dan itu salah dari depan kalau menurut saya. Kalau seandainya pemahamannya ke masyarakat itu disampaikan dengan tidak terlalu menakutkan, insya Allah tidak separah waktu itu. Karena pengalaman saya itu kalau sudah orang dikasih tahu ini kena gejala tanda-tanda mengarah ke itu, orangnya ditumbuhkan pikiran yang fresh, tenang, itu cepat sembuh dengan ditunjang dengan makanan yang bergizi, cepat. Emang tantangannya itu untuk nafsu makan itu berkurang, malah saya tidak bisa makan. 9 hari di sini saya cuma makan pepaya, kalau lainnya tidak bisa. Seandainya saya bisa itu makan kayak waktu tidak sakit, saya contoh tidak masuk rumah sakit. Makanya kalau itu pemaparan kita ke masyarakat jangan terlalu ditakut-takutin. Insya Allah bisa lolos dari ini. Kak. Ini kan sudah dinyatakan sembuh nih, setelah dinyatakan sembuh gitu, gimana nih perasaannya? Padahal kemudian keluarga dan tetangga misalnya waktu itu setelah dinyatakan sembuh. Ya, alhamdulillah. Setelah saya H-2 itu pulang, alhamdulillah saya bersyukur. Pertama bisa melewati ujian ini, alhamdulillah sembuh. Dan yang terpenting saya bisa kumpul sama keluarga lagi. Kemudian menghadapi bulan suci Ramadan itu saya bisa sempurna di rumah. Jadi saya alhamdulillah, walaupun dalam kepulangan saya di sini selama 2 minggu pertama tidak semuanya masyarakat langsung menerima, masih ada rasa was-was, tapi biarkan mereka karena kalau saya di posisi mereka mungkin saya sama juga kayak gitu. Saya biarkan, saya mintakan, doakan aja mudah-mudahan mereka bisa kembali. Ya alhamdulillah semuanya berakhir dengan baik. Dan juga saya hikmah yang saya petik dari itu, saya dikasih ujian sakit sama Allah karena saya melayani masyarakat yang jelas berhadapan dengan masyarakat, dengan pasien-pasien. Hikmahnya itu saya dikasih dulu vaksin alami, langsung Allah yang vaksin saya. Jadi saya tidak merasa takut kalau menghadapi pasien-pasien sudah COVID. Insya Allah saya tenang. Apa convalescent ya? Darahnya bisa dijadikan juga? Iya. Itu teman saya ada yang ada grupnya di grup TKHI itu, teman-teman minta, cuma karena ya terlalu jauh, donor PMI Pamekasan tidak bisa, harus ke Surabaya, ya jadi tidak sampai diambil darah saya. Oh belum? Iya, hanya harus ke Surabaya, alatnya di PMI Pamekasan tidak bisa katanya. Ini dulu waktu yang masuk itu sebelum puasa, masa puasa loh? Yang masuk itu pulangnya saya yang H-2 puasa, pulang. H-2 puasa pulang saya. Dan artinya bulan-bulan ini mengingat tahun lalu nih. Iya, di Facebook saya itu ada tanggal-tanggal sekarang itu masih di rumah sakit ya. Kenangan kan kalau Facebook itu mengingatkan kan. Kalau 1 tahun yang lalu gitu ada di Kalau ingat itu gimana? Aduh, udah. Saya yang trauma ada nada WA-nya, HP-nya
ruangan isolasi itu. Saya kalau dengar itu saya terenyuh. Iya, ingat tuh. Teman saya kalau pakai nada tuh ganti itu saya kepikiran ke lagi. Trauma saya. Iya gitu ya. Ada punya dokter Yaya itu ditinggal di memang buat untuk pasien kalau mau nelpon ke keluarga itu ditinggal. Nada derinya itu saya saya udah terenyuh hati ingat kayak itu. Mudah-mudahan cukup saya, anak-anak tetangga atau kerabat mudah tidak kena seperti saya gitu. Udah ujiannya luar biasa. Kalau misalnya sekarang nih ada orang terinfeksi, kemudian keluarganya konsultasi ini gimana, itu Bapak juga memberikan? Monggo, siap saya. Malah saya kepulangan saya itu dari teman-teman dari semua banyak yang nanya-nanya gimana tipnya ya itu saya kasih cara yang penting istirahat, jangan depresi, makan yang cukup. Sama saya itu telur 6 sehari gitu, susu beruang gitu biar cepat bawa olahraga udah sembuh tuh, udah ada apa-apanya itu. Yang penting tidak punya penyakit penyerta yang lainnya. Kalau penyakit penyerta yang lainnya insya Allah itu harus lebih baik perawatan ke rumah sakit aja gitu. Nih soal nasibnya sebagai status pendamping jamaah haji sampai sekarang bagaimana? Masih tetap apa sudah diganti? Kalau petugas haji tetap. Cuman sekarang hajinya ada apa enggak? Kalau hajinya enggak ada ya enggak bisa juga karena petugas itu mengikuti jemaah. Kalau jemaahnya enggak berangkat, kita enggak berangkat juga. Ya mudah-mudahan harapan kami petugas haji, mudah-mudahan untuk tahun ini bisa pemerintah bisa menjalankan ibadah haji seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga kami juga bisa melaksanakan tugas. Itu harapan saya. Mohon doanya juga bagi jenengan untuk kami petugas haji, mudah-mudahan bisa. Ya, semoga bareng dengan saya. Amin. Oke. Jadi ini soal adanya tenaga medis yang ikut meninggal gara-gara COVID apa semuanya itu gimana nih perasaannya sebagai petugas medis ini? Ya, itu kembali ke aja ke takdir. Takdir ya. Dan memang setelah saya baca itu umumnya teman-teman yang sampai meninggal itu kebanyakan ada riwayat penyakit penyerta. Kalau memang dia fit paling ya kena tapi tidak sampai meninggal. Umumnya yang meninggal itu ada yang DM gitu, ada yang CA paru umumnya. Ya ada yang faktor usia karena sudah usia 50 kadang teman sejawat yang meninggal itu ada. Ya ngenes lah. Ada yang faktor kelelahan apa juga? Kalau faktor kelelahan kayaknya tidak terlalu berapa persen aja ya, tidak terlalu berpengaruh. Karena dengan istirahat aja sudah cukup. Tapi kalau faktor penyakit penyerta itu yang jadi resiko buat untuk COVID-19 ini. Terhadap pasien yang misalnya ada ciri-ciri hampir sama dengan apa yang dialami Pak Haji waktu masih kena COVID terutama, terus apa yang dilakukan? Iya itu, saya tumbuhkan rasa jangan terlalu takut, tapi tetap ikuti prokes dan juga jaga imunitas, jaga istirahat yang cukup, makan yang cukup juga dengan ditambah vitamin dan juga buah-buahan gitu. Yang penting itu jangan depresi dan juga olahraga. Ya, ini tipsnya ya. Jadi kalau kemudian ada keluarganya yang terkena COVID-19, upayakan agar supaya jangan sampai depresi atau jangan kemudian dikucilkan sampai sebegitu itu malah tambah depresi itu. Tapi tumbuhkan semangatnya walaupun tetap harus jaga jarak gitu. Jaga jarak. Ya. Prokes tetap dilakukan. Nah, malah kalau memang ada temannya, ada kerabatnya yang kena itu, kasih HP lah. Dia temannya siapa, suruh sama temannya lewat WA. Jadi dia ndak ingat sama penyakitnya. Sepupu saya kena di desa sebelah itu, dia depresi. Sudah waktu saya sakit dia datang ke sini takut. Nah, pas dia sakit kena, saya langsung ke sana.
karena sudah kembali. Iya, saya kan dia takut waktu saya tidak pernah ke sini, sepupu asli sepupu. Makanya saya langsung ke sana kasih sampean buka WA-nya, cari teman-temannya dari satu ke satunya, pokok lah usahakan komunikasi itu biar melupakan penyakitnya. Alhamdulillah sembuh, cepat sembuh. Dia depresi sebelumnya, tapi alhamdulillah Kan tidak menyebar lewat. iya. Iya. Ya, ya. Oke, ini sebenarnya ada banyak tips-tips yang disampaikan sejak tadi perbincangan dengan Pak Haji Fathur Rahman ini. Semoga wabah ini bisa cepat selesai dan kalaupun kemudian ada sedikit warga yang kemudian kena bisa cepat sembuh kembali. Amin. Seperti apa yang dialami oleh Pak Haji Fathur Rahman. Kita berjumpa kembali di beberapa season berikutnya. Semoga juga yang paling pasti jamaah haji Indonesia terutama Pamekasan bisa kembali berangkat sehingga Pak Haji juga ikut berangkat. Amin, kan? amin. Itu harapan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.